destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dodolorku di manapun bae berada di kesempatan pagi menjelang siang hari ini untuk edisi di hari Senin nih, tepatnya 22 April 2024. Kita bertemu lagi untuk kesempatan hari ini dodolor dalam dialog kita ya. Dialog UMKM bersama siapakah kerangan. Iya, kita bakal memperkenalkan tentunya narasumber kita ya. Kalau pepatah bijak ngatoke dak kenal maka dak sayang maka dak cinta. Iya. Apa yang nak dibahas dalam obrolan UMKM kali ini Cek Gaya? Kita bakal bahas tentang sinergi Coto Makassar di UMKM Sumatera Selatan. Sudah hadir tentunya di studio Pro 4 RRI Palembang, Bunda Badena, Ketua Kuliner Milenial Sumatera Selatan nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dia masih cantik, sehat ya. Segar nih masih Bunda ya? Iya. Iya, hari ini selamat datang Bunda tentunya di studio Pro 4 RRI Palembang. Kita dalam obrolan UMKM. Nah, yang nak dibahas dulur adalah tentang sinergi Coto Makassar di UMKM Sumatera Selatan. Dan tentunya dengan narasumber kita yaitu Bunda Badena, kita pengen tahu mengulik-ngulik lagi tentang tentunya Coto Makassar ya. Nah, Bunda, kalau ngomong ke Coto Makassar ini aslinya Bunda artinya orang Bugis ya Bunda? Orang Bugis. Aslinya Bugis. Sudah lama di Palembang? Sudah 20 tahunan udah lama. Masya Allah. Dapat jodoh orang sini atau? Iya, dapat jodoh dari orang sini, orang Sekayu. Orang Sekayu dapat jodohnya. Jadi artinya lo sudah orang Bugis yang ada di sini ya Bunda ya. Nah, kenapa kok usaha yang Bunda pilih ini adalah Coto Makassar nih Bunda? Ataukah karena di sini kurang banyak wong yang jualan Coto Makassar atau untuk memperkenalkan atau mungkin macam mana nih Bunda? Dulunya itu memang nggak ada orang jual Coto Makassar di Palembang. Ada satu udah tutup. Terus ada almarhum bapak kemarin waktu datang ke Palembang, disuruh mencoba jual Coto Makassar. Makanya saya pakai nama Coto Makassar Dai Mapaita, nama orang tua saya Mapaita. Mapaita, Dai Mapaita. Iya. Itu usaha itu sudah berjalan berapa lama Bunda? Kurang lebih 10 tahunan sudah. Wih, Masya Allah, dalam ini sudah banyak penggemarnya nih Sudah Bunda? Sudah banyak ya? Banyak pemesanan juga. Pemesanan juga. Nah, ngomong ke masalah Coto Makassar ya tuh Bunda, apa sih bedanya sebenarnya Coto Makassar? Coto, dia sebetulnya Coto ya, bukan soto ya. Kan kalau kita di Jawa ataupun mungkin juga di Betawi, Bunda soto kan sebutannya kan? Atau soto Padang gitu kan. Nah, ini kenapa Coto Bunda? Atau memang sebutannya dari Makassar tuh seperti itu? Iya, seperti itu sebutan Coto. Mungkin dulunya tuh nggak bisa ngomong soto, coto kayak gitu. Coto. Terus dia juga makannya juga berbeda, nggak pakai nasi, dia pakai ketupat atau burasa. Ketupat atau burasa. Nah, ini kan dodolor yang perlu dodolor tahu saat ini di studio Pro 4 ini Bunda sudah bawa sampelnya Bunda ya. Nah, yang cak mana Bunda bisa ditunjuk ke Bunda? Oh, itu ya Bunda ya? Iya. Itu coto. Ini Coto Makassar, yang ini ada burasa, terus sama ketupat juga. Terus ada juga barongko. Barongko. Iya. Barongko tuh apa? Itu makanan khas Makassar juga? Makanan khas Makassar juga. Dia pisang, cuma dia pakai telur, banyak telurnya. Terus dilembutkan gitu. Kalau kita di Palembang kan ada, kalau makanan dari pisang tuh ada yang namanya pipis pisang gitu kan, atau mungkin juga kalau kata orang tuh apa, godo pisang. Nah, ini bedanya apa nih Bunda? Dia menggunakan juga santan dengan dia banyak telur. Pakai telur, jadi terus dihaluskan gitu. Dihaluskan. Dikukus, dibungkus dengan daun. Sampel contoh buat apa tadi? Barongko ya? Barongko. Buat barongko itu tadi cak mana sampelnya? Cara buat itu Bunda? Pisangnya bisa juga di blender, bisa juga di kocok pisang ya bisa. Pisang kepok. Pisang kepok. Pisang kepok itu pun untuk yang goreng ya?
Itu pun pisangnya harus yang bagus. Yang bagus pokoknya. Iya. Oh, di blender. Iya. Setelah di blender Bunda? Dicampur telur, campur santan, gula, itu aja. Oh, jadi dia sama kayak ini jadi bentuk bolu atau cak mana? Iya, Bunda? kayak kue, kayak apa ya? Dikukus kayak ya? bolu, dikukus. Oh, dikukus. Iya. Nah, itu termasuk cemilan nih Bunda ya? Iya, cemilan snacknya, Snacknya istilahnya sore-sore. pencuci mulutnya. Cuci mulut setelah makan coto Makassar. Masalahnya dia itu kalau Bugis ini kan kebanyakan manis-manis, jadi memang agak manis. Nah, kalau kita ngomong ke tadi, kalau coto Makassar, Cik pernah nyoba Bunda. Iya. Kebetulan ada tetangga dulu Bunda ya. Jadi ini itu asli orang Bugis, itu kan. Jadi dia buat pas Lebaran tuh coto Makassar. Benar Iya. kata Bunda, dia tidak pakai nasi. Iya. Lontong Cik itu Iya. dia pakainya ini. Dan rasanya gurih-gurih. Cak mana ya Bunda ya? Iya, dia berbeda, dia Pedas nggak pakai ya? santan dia. Tidak pakai Dia cuma santan. pakai kacang dengan bumbu-bumbu rempah. Gitu. Nah, rempah-rempahnya susah tidak dapetinnya Bunda? Enggak, banyak di pasar. Banyak di pasar. Iya. Nah, dari 10 tahun Bunda, perjalanan Bunda tentunya dalam apa ya, memperkenalkan lah setidaknya Bunda ya coto Makassar kan, karena di Palembang tahunya pempek model Iya. tekwan ya Bunda ya. Nah, ini memperkenalkan coto Makassar. Itu kira-kira ketika Bunda memulai usaha, apa yang menjadi kendala Bunda? Oh, kalau saya dulu pertamanya sih kendalanya ya tempat Tempat. itu masalah kendalanya sih utama. Pertama sih saya jualnya sih di semacam kayak di emperan gitu aja. Terus akhirnya pindah di Basuki Rahmat itu. Sekarang Basuki Rahmat dibuat flyover, pindah lagi gitu. Jadi dia dulu Bunda pertama kali mulai usaha itu maksudnya ngemper Iya, pakai meja aja di luar teras, di luar teras rumah. Enggak, nyewa juga sehari 20.000 dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Itu yang pertama-tama saya jualan. Pertama kali. Suka dan dukanya banyak sekali pokoknya. Iya. Iya. Itu pertama kali nih. Iya. Nah, ketika suka duka ya. Iya. Ngomong ke suka duka usaha yang Bunda jalani tentunya terhadap soto Makassar ini Bunda ya. Kan itu kan usaha yang baru. Kalau di wong itu kan tidak kenal maka tidak sayang Bunda. Iya. Kan nah wong kan nak kenal raso cak mana. Itu ketika pertama kali dagang itu cak mana Bunda ininya respon daripada wong yang beli cak mana? Alhamdulillah saya pertama sih dagang sih, namanya kita baru kan takutnya Iya. nggak rame, jadi beli seperapat daging seperapat, hati seperapat. Dia campuran masalahnya. Ada jadi babatnya, tapi mayoritas dari Palembang ini mereka jarang mau pakai campur, dia daging aja. Jadi memang saya banyakin daging daripada ini, kecuali memang mereka sudah pernah tugas di Makassar, udah asli dari sana, baru mereka minta campur. Oh, jadi kalau aslinya Iya. sebenarnya coto Makassar itu campur ya Bunda? Iya, campur. Jadi termasuk jeroan. Iya, jeroan. Jeroan ya, jeroan terus juga daging-daging. Iya. Nah, sementara kalau wong Palembang dewe itu lebih senangnya kalau misalnya itu Makassar lebih ke dagingnya baik. Daging aja. Juga pemesanan kita juga daging aja sih. Kami juga sering dipesan dari apa itu Brimob, Polda. Paling sering kemarin baru-baru aja halal bihalal di tempat Dir Polda juga. Oh, jadi sudah Pesanan. banyak klien ya Bunda ya, iya, banyak klien ya. banyak. Nah, ketika pertama kali Bunda memulai usaha coto Makassar ini tadi kata Cik tadi kan enggak kenal maka enggak sayang Iya, ya. Mana respon wong ini Bunda? Respon dari masyarakat. Alhamdulillah mereka mayoritas bukan orang Bugis dan bukan orang Makassar, orang Iya. Palembang ini Wong kebanyakan. Palembang. Karena memang kita Sudah datang rasanya sekali dia ngulang. dia datang lagi, ngulang lagi. Ngulang Nanti aja pertama kawan. ngulang bawa keluarga, bawa kawan, orang-orang kantor kayak gitu. Banyak. Karena memang beda ya Bunda ya. Beda. rasanya ya. Beda rasanya. Dia tidak ada pakai itu, tapi itu tidak pakai santan Bunda. Enggak pakai santan. Jadi Kacang, warna-warna itu pakai kacang. kacang, iya, Oh, sama jadi rempah-rempah. kekentalan itu dari kacang. Kacang, ketumbar, kemiri, laos, serai, pokoknya bumbu dapur masuk semua. Lengkap dari bumbu Iya, dapur. Kalau untuk cita rasanya Dewe itu pedas atau cak mana Bunda? Dia nggak pedas, cuma kita sendiri yang ini pisah sambelnya. Sambelnya itu sambel tauco. Sambal tauco itu contohnya seperti apa? Tauco Ya, yang dari bangkai. tauco itu? yang biasa, Yang biasa. Kado itu yang biasa itu ya. Yang ada Iya. kayak macam apa kedelai ya? Iya, kedelai itu. Heeh. Kita campur aja, kita tumis seperti biasa, campur cuma kasih garam dikit sudah gitu aja. Oh, jadi buat Iya, sambal untuk tauconya untuk tuh. ininya, untuk sambelnya. Terus satu lagi
jeruk nipis. Nah, kalau di Makassar apapun itu pasti jeruk nipis nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan. Kan kita ada menu juga sop konro bakar. Sop konro bakar. Iya. Oh, itu sop mana iga. Bunda? Itu Oh, iga konro. bakar. Iya, konro. Konro itu iga. Iga, iya. Oh, bahasa Bugisnya konro. Iya. Cuma kuahnya berbeda dia. Dia kuahnya pakai kelapa goreng. Pakai kelapa ditumbuk. Jadi hitam kuahnya pakai keloak gitu. Oh. Seger juga nggak pakai Jadi santan. Kayak ini juga ya Bunda ya, kalau dia misalnya pakai apa ya, kelapa goreng itu artinya sama Kelapa rendang, goreng itu kelapa goreng ditumbuk halus, kelapa goreng itu digoreng dulu baru dihaluskan. Jadi warnanya hitam gitu Warnanya kan. hitam, Jadi ada gurih-gurih kelapanya. agak-agak sama juga kayak rendang ya Bunda ya. Karena rendang kan juga kan pakai juga kelapa goreng. Iya, Kalau pakai yang asli sama Padang ya, kan, sama warnanya pun sama, warna coba dia hitam. berkuah. Berkuah kan soalnya itu. Oh, yang apa kata Bunda konro tadi? Iya, Itu rasanya dibakar. gimana Bunda? Kita juga sambalnya pakai sambal kacang gitu. Tuh rasanya tuh ya dibakar seperti biasa, cuman dia masaknya kan di kuahnya konro tuh di Lebih ke kuah. gurih ya? Iya. Ya gurih. Rasanya lebih gurih ya. Terus menurut selera ya tinggal ngasih sambal gitu. Dia kuahnya apa ya? Bening dia, cuma warnanya hitam tadi pakai kelapa goreng tadi. Mau pakai keloak juga bisa gitu. Itu aja perbedaan warnanya. Perbedaan warnanya ya. Jadi artinya menu-menu yang ada di Banyak. usaha Bunda itu apa beda? Banyak. Satu es pisang hijau. Oh, itu asli jadi Es pisang hijau kami juga sempat kalau puasa kami jual di depan TPRI. Oh, dapat Itu sampai puluhan sampai banyak lakunya makanya. Kalau pisang hijau kami itu ada es pisang hijau. Ya panas Makassar ya. Yang kami jual ada ikan palmara. Ikan palumara, ikan apa Bunda? Ikan direbus tapi kuahnya itu kalau di sini pindang kali ya. Kalau kita tapi cuman nggak banyak bahannya, cuma asam, kunyit, bawang goreng itu aja. Oh. Jadi kecut seger. Ikannya ikan laut. Itu mesti wah rasanya. Nah, tapi dia kasih cabai apa? Biji-biji dicemplungkan di dalam. Ya, gitu. Jadi yang pecah-pecah. Ya, nanti kalau udah halus ya, kasar ya. Iya. Nanti kalau udah mau dimakan, baru ini kan yang cabai tadi. Aduh, aku lagi ngiler. Ini kali aku dia masuk lagi ngiler. Ngomongnya pokoknya enak deh makan Makassar itu ada jalan kote. Jalan kota itu apa tuh Bunda? Kayak pistel tapi isinya mie, telur. Terus dia tuh saus ada buat sendiri sambal sausnya. Sambal sausnya buat kayak pistel itu nah, kan pistel itu. Terus ada pisang ngepek. Pisang ngepek itu pisangnya dibakar pisang kepok, dikasih kuah gula merah. Oh, iya gitu. Jadi benar kalau Bunda tadi kalau untuk yang pisang-pisangan itu lebih ke manis ya Bunda. Ke manis, pisang barongkong. Kok kue-kuenya manis semua. Kue-kuenya manis semua. Pisang hijau. Nah, itu yang namanya apa? Kata kita cuci mulutnya Bunda. Iya. Tapi biasanya dia pasangan ada coto Makassar pasti ada pisang hijau. Jadi artinya kalau misalnya kita mampir ke tempat Bunda usaha, artinya seluruh menu-menu itu ada. Ada, insya Allah ada. Untuk sekarang kan kalau kemarin tuh ya mungkin sebagian menunya. Sekarang nih udah saya lengkapin. Saya buka di Simpang Patal itu saya lengkapin. Ada juga mie titi. Mie titi apa Bunda? Mie titi itu mie-nya itu digoreng. Mie-nya digaring, kerenyih makannya tuh. Terus disiramin kayak kuah capcay nah. Itu ada siput-putnya. Terus sambalnya juga beda sambal merah. Pakai jeruk nipis. Inilah yang namanya kekayaan kuliner Nusantara ya Bunda. Nah, di mana kan Bunda adalah merupakan salah seorang ya termasuk pelopor lah Bunda. Dari 10 tahun kan sudah mulai ada di Kota Palembang memperkenalkan coto Makassar dan juga makanan-makanan Bugis lainnya, makanan Makassar lainnya ya Bunda. Nah, selama perjalanan 10 tahun usaha yang dirintis Bunda, pastikan ada yang namanya jatuh bangun. Ada, memang ada. Jatuh Bunda. Apalagi kemarin COVID COVID itu kalau kata uang tuh seluruhnya terdampak semua Bunda. Nah, kalau Bunda kemarin cuman usahanya ketika COVID. Ya, tadinya karyawan sekian jadi 321. Jadi nyusut. Jadi nyusut juga sih. Kan namanya enggak boleh makan ini kan sementara. Sementara contohnya enak di tempat. Iya. Jadi kalau dibawa ke luar tuh ya kalau dibawa balik. Iya, kayaknya terus beda lagi kali ya. Beda. Rasanya lebih kalau makan di tempat di Bunda ya. Pokoknya drastis menurun saat COVID kemarin.
Pokoknya jualan saya ini selama itu banyak suka dan dukanya ya. Selama Jatuh bangun, saya tetap berusaha terus sih. Tapi memang kalau orang tuh Bunda ya, kalau misalnya kita mau menjadi seorang pengusaha, macam yang Bunda jalani, itu kan harus berani berani untuk terus. Apa kalau kata orang Bunda? Maju terus pokoknya maju, iya. Dan gini loh, kalau kita jatuh, kita sudah turun. Bagaimana caranya kita bangkit, walaupun sedikit diusahain lagi sedikit teruskan aja jangan sampai kalau kita jatuh sudah kita sudah nggak ada daya, nggak ada apa lagi mau di ini kan. Lebih baik kita maju aja terus. Insya Allah rezeki sudah ada yang ngatur. Ketika pertama kali mulai usaha tuh udah kadang ada juga tuh yang nak mulai usaha tuh guna aku duluan. Iya. Aku duluan daripada kira-kira laku apa tidak ya. Kira-kira di makan uang apa tidak ya kan kira-kira bakal dibeli uang apa tidak. Udah pernah rasakan di posisi itu? Pernah. Kalau saya sih gini mungkin karena saya udah dari jualan tuh tahu lah ya yang namanya laku tahu, pokoknya terus aja nggak ada harus tam iya nggak ada tanda nanti laku apa enggak ya kalau ngomong kayak gitu nanti bakal jualan namanya baru aja itu sudah nggak jualan lagi. Artinya memang benar-benar harus berani spekulasi. Harus berani Spekulasi. Kalau saya sudah sih kalau mau ceritanya panjang pokoknya jatuh bangun lah ceritanya. Kalau belum lagi nyewa di situ diusir, belum lagi bukan diusir ya. Kebetulan pakai dibongkar. Karena enggak bisa lagi jualan situ itu enggak apa ya. Kan ketika misalnya Bunda sudah kenal di sini di satu tempat ini gitu kan. Akhirnya ternyata harus pindah gitu kan. Ini kan kasihan yang pelanggan setahunya Bundanya di situ gitu kan. Ini cak mana akhirnya bisa mengembalikan lagi pelanggan yang lama itu Bunda. Ya itulah banyak juga yang nggak tahu, banyak yang tahu. Jadi ada juga yang tahu maksudnya. Jadi kita kan waktu jualan di sana kasih nomor telepon di atas itu, jadi mereka sebagian ada nomor telepon, makanya nomor telepon saya itu nggak pernah diganti, itu terus nomor telepon saya. Jadi IG juga gitu saya ada nomor telepon. Terus seperti kita pelanggan gitu yang tadinya lama langganan kita, dia juga pindah keluar kota. Jadi enggak lagi kan makan di tempat kita gitu. Tapi kalau dia datang lagi ke Palembang pasti dia nyari. Pasti nyari. Nyari dia. Daeng Mapaita pasti nyari. Contoh Daeng Mapaita. Ini Bunda ketika Bunda menjual usaha Bunda ini ya Bunda ya. Kan tadi kata Bunda dari dari nol segala macam. Untuk misalnya kita kan pengen kalau usaha kita dikenal, selain memang cita rasanya yang memang harus tetap bertahan ya Bunda ya. Tetap bertahan. Karena kalau kita sudah ngurangi sedikit dari bumbu takarannya sudah akan beda rasa, kan bakal lari ya Bunda ya. Iya, paling bukan bumbunya yang dikurangin. Paling berapa porsinya yang kita kurangin. Misalnya biasanya dalam satu hari kita laku 50 porsi. Ya mungkin kita kurangin 25 porsi aja kita jual. Tapi kalau misalnya kita kalau coto Makassar ini dia tuh makannya beramai-ramai. Jarang dia satu orang satu. Iya. Jadi kalau habis cepet-cepet kita buat lagi. Gitu. Iya, kita stok gitu. Jadi itu salah satu mensiasati kan, kalau kita tahu kan bahan-bahan mahal yang Bunda ya. Karena kayak daging segala macam itu kan mahal. Terus kalau dipanas-panasin juga nggak enak, nggak akan enak. Berubah rasa dia. Nah, jadi kalau habis ya kita buat lagi. Makanya sekarang jualannya tuh jadi fresh terus ya Bunda? Fresh terus. Jadi kami tidak manas-manasin, tidak pakai manas-manas. Kami misalnya mau jualan hari ini, targetkan berapa? Jualan aja 25 porsi aja lah hari ini. Tapi kalau misalnya rezekinya lebih, cepet-cepet kita buat. Yang penting ketupatnya harus lebih, karena ketupat yang paling lama dimasak. Oke. Jadi kalau yang ininya fresh tetap fresh, ya. Artinya bumbu-bumbu yang sudah gila segala macam sudah siap Bunda ya. Ketupat daging itu harus disiapkan stoknya. Tapi kalau bumbunya nggak jadi masalah, hari itu pun langsung cepat dia masak. Yang penting bumbu itu sudah dipersiapkan ya Bunda ya. Ceplok gitu ya. Benar. Oke. Nah, kalau untuk publikasi. Nah, kalau kata orang tua, kita tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Untuk tahu coto Makassar Bunda itu cak mana cita rasanya, jadi kan artinya kita membutuhkan
apa promosi ya Bunda Promosi, ya? Nah, endorse. promosi yang dilakukan kalau Bunda tuh cak mana caranya Bunda? Kalau saya sih jarang sih manggil ini ya, yang endorse itu ya. Saya promosi sendiri. Saya pakai status WA, terus IG. Jadi artinya sosial media tuh sangat berperan. Iya, sangat berperan juga. Sosial media tuh sangat berperan. Jadi kebetulan kan kawan-kawan juga banyak, ini banyak kan. Iya, Jadi kita pasang status. Terus kalau ada yang makan, kita foto, kita buat video. Itu aja yang kita upload terus gitu. Itu. Oh, jadi itu salah satu Salah sarananya satu, ya. iya. Sarananya ya. Sarana sosial. Nah, kalau untuk tentunya pelanggannya dewek Bunda, ada enggak yang apa kan ini kan yang kalau dalam kota kalau kata Bunda tadi Iya. ibarat kata bisa makan di sinilah. Iya, Nah, ini kan kita lagi siaran ini Bunda gitu kan otomatis Iya. kan banyak yang dengar. Iya. Pengen apa mungkin merasakan Bikin- tapi dia mau di luar dikirim ya. kota ya. Nah, itu ada enggak kira-kira? Untuk sekarang ini sudah ada. Ya. Kalau dulunya saya belum ada pikiran ini gimana. Ya kan Sekarang orang pakai cap pempek prosen iya, ya Frozen. kan, nah, prosen Sekarang kan. iya, sekarang sudah bisa di Frozen juga. Es pisang hijau, coto Makassar juga bisa di Frozen. Di Frozen. Iya. Semuanya satu lengkap, semua udah di Frozen dulu baru dikirim bisa. Bisa gitu. Kalau untuk kisaran harga, iya. Ini kepo Bunda. Iya, Biasa cek kayak Bunda. Iya, Nah, kalau ngomong ke masalah harga Bunda, itu cak mana Bunda? Kalau harga coto Makassar tuh saya sudah lengkap dengan ketupatnya 30.000 satu porsi. Satu porsi. Karena kan Oke. daging ya, daging Iya. sekarang tambah 30.000 itu sudah 5 tahun harga segitu saya. Oh, udah 30.000 ini, iya. artinya Dulunya tetap harganya cuma 20.000. Naik 25, naik lagi 30 karena ya melihat dari ini dari kan harga pokok dari harga ininya ya Bunda ya, bahannya. bahannya kan. Iya. Terus banyak kalau iga, kalau sop konro bakar itu tuh banyak rame juga kalau sop konro bakar itu. Dia tuh ada setengah kilo besar panjang, itu bisa untuk makan beramai-ramai itu harganya sampai 120.000. Panjang sekitar setengah meter. Yang ini tadi yang tulang iga. Iya, kurang lebih lah setengah meter kurang iga. Tapi isinya banyak isinya dia. Banyak yang Memang dagingnya, pilihan, banyak ya. dagingnya pilihan. Itu. Untuk dapatkan bahan-bahan kualitas tersebut kan ini kan Iya. kayak macam apa iganya yang kata Bunda tadi memang iga pilihan. Iya. Itu Bunda ada langganan tersebut. Ada langganan di pasar. Aku sih memang agak cerewet sih kalau di pasar. Pokoknya aku minta yang ada isinya karena kan takut dikomplain orang apa nih Iya. tulang sudah pernah dikomplain kan. Tapi komplainan orang kita masukin di ini bagaimana caranya kita Untuk harus bisa memperbaiki gitu. Oh, jadi ada pernah ada Ada, komplain. pokoknya sampai sekarang juga kalau dia nelpon ada iga nih bagus, nah ngambil stok kayak gitu. Kalau misalnya menanggapi komplain, kan ya namanya kalau Iya. kata orang tuh kan pembeli adalah raja Iya, ya Bunda ya. Kita iya. kan berusaha untuk memberikan yang terbaik Iya, ya Bunda ya sama customer ya. Iya, Nah, itu Bunda ketika misalnya mendapatkan komplain seperti itu yang Bunda lakukan seperti apa Bunda? Oh saya senang sekali kalau misalnya orang memang betul-betul Bun, merasa kurang ini loh, Bun, iya ya. saya nanggapin saya betul-betul respon kalau gitu kan untuk biar kita tahu Iya, di mana kemajuan kita ya. biar di mana letaknya kesalahan kita, oh ininya agak asin agak ini kan Iya, kita iya. jadi aku senang kalau aku dikasih tahu jadi untuk kemajuan kita juga gitu. Jadi untuk kemajuan kita Iya, juga ya, Bun, ya. saya senang kalau dikasih tahu begitu. Nah, oke, Bunda kita bakal lanjut lagi obrolan kita ini karena Cegaya juga pengen tahu lebih jauh nih karena Bunda juga merupakan ketua dari kuliner milenial Sumatera Iya, Selatan. betul. Lagi kita bakal bahas tentang itunya ya Bunda Iya. ya. Tapi kita bakal dengarkan dulu yang berikut ini ya. Tetap buat dulur jangan kemana-mana. Kita masih di obrolan UMKM ya bareng Bunda Badena. Badena ya. Dengan tentunya bahasan kita mengenai coto Makassar. Makassar. Ya. Tetap bersama perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aku anak SD, bajuku merah putih. Aku sekarang SMP pakai putih biru. Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu. Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka.
SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Oke Dudulur 88,4 MHz per 4 dari Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan ya, obrolan UMKM. Dudulur diaturi baik kalau ndak bertanya langsung sama Bunda terkait dengan Coto Makassar. Wow, siang-siang ya, pas jam makan siang ya, kita bahas tentang Coto Makassar, sinergi Coto Makassar di UMKM Sumatera Selatan. Bunda Badena merupakan Ketua Kuliner Milenial Sumatera Selatan ya. Nah kita selain daripada bahasan kita mengenai Coto Makassar nih Bunda, dikaitkan juga dengan UMKM yang ada di Sumatera Selatan ini. Bunda merupakan salah seorang Ketua Kuliner Milenial Sumatera Selatan. Ini yang dimaksud dengan apa? Kuliner Milenial Sumatera Selatan tuh yang macam mana Bunda? Kita banyak makanan yang milenial, istilahnya makanan yang apa ya, yang makan seperti kayak risol mayo kan, yang makanan yang lagi ngetren sekarang. Terus juga kebanyakan juga orang-orang muda-muda, jadi kan makanya dia omong milenial. Jadi kan makan milenial dan orang-orangnya juga masih muda-muda. Jadi artinya makanan-makanan yang kekinian. Iya, kekinian, makanan kekinian. Nah, Bunda merupakan ketua komunitasnya. Iya, ketua komunitas kuliner milenial. Itu banyak Bunda tentunya anggota daripada komunitas. Kurang lebih 100 berapa ya? 105 atau 110 sekitar segitu. 105 110. Itu dari tahun berapa Bunda jadi ketua? Kami ini baru 3 tahun sama 3 tahun. tahunnya, iya 3 tahun, baru 3 tahun. Baru juga sih. Nah itu jadi artinya makanan-makanan apa, kalau ngomongin masalah apa kuliner milenial tadi, artinya makanan-makanan kekinian yang makan makanan asing itu ya Bunda? Atau macam mana? Iya, makan makanan seperti makanan tidak juga sih Indonesia, cuman poki apa kayak itu, atau iya gitu juga, Korean juga ada. Dimsum, paling banyak dimsum juga ya, banyak itu. Kami juga kalau acara-acara itu, misalnya ada acara bazar-bazar, banyak kami ikutkan anggota-anggota. Tapi kalau acara-acara seperti ada yang di PTC besar-besar itu ya, ada juga sih 1 apa 2 orang, ada juga yang ikut. Di anggota kami ada juga yang ikut. Iya, ada juga. Nah, kalau untuk tentunya kegiatan daripada kuliner milenial Sumatera Selatan ini, tentunya ada eksistensinya terhadap UMKM yang ada di Sumatera Selatan itu seperti apa Bunda? Ini ya, Kegiatan kegiatan kita ini ada pelatihan juga. Terus kalau misalnya kita seperti saya ketua, kita harus support dengan anggota. Misalnya ada acara pelatihan atau sekarang ini kan ada pembuatan halal gratis. Nah, itu kita juga umumkan juga kepada anggota biar mereka bisa ada halal gratisnya dibuat kan. Jadi memberikan bantuan kepada anggota ya. Iya, bantuan untuk anggota. mempermudah labelan halal tadi ya. Halal gratis ya. Kebetulan sekarang ini kan banyak ini untuk label halal gratis. Jadi kita jadi setiap anggota tuh diharuskan harus mempunyai label halal. Iya, label halal. Nah, kan kita tahu Bunda, kalau tadi Bunda merupakan ketua kuliner milenial Sumatera Selatan, gitu kan, makanan-makanannya kata Bunda yang kekinian, termasuk Korea-Koreaan, gitu kan. Kalau misalnya Korea-Koreaan tuh kan masih dalam tanda kutip kan, uang pasti akan bertanya masalah halalnya gitu kan. Nah, dan memang dari pemerintah dewe ya Bunda ya, bahwa adanya aturan kalau saya namanya kita punya usaha makanan harus ada label halal. Diharuskan kita kalau ada UMKM ini, seluruh usaha-usaha itu harus ada halalnya. Karena itu yang utama yang diperiksa nanti kita. Iya. Kita kan UMKM memang halal, izin usaha. Terus ini Badan POM-nya juga. Badan POM, iya, itu harus. Alhamdulillah pemerintah
memberi kita gratis untuk pembuatan halalnya. Pembuatan Jadi halal. makanya jadi anggota tuh banyak sudah yang mempunyai sertifikat halal. Sertifikat halal. Iya. Oke. Itu juga kan harus ada ya apa? Siup ya. Siup, iya. Usaha ya. Iya usaha, tapi kan kita nih UMKM, usaha menengah ya ke bawah. Menengah. Jadi kita ini ada yang memiliki kali ya, ada yang Iya. nggak ada. Yang Karena utang kan masalahnya modalnya juga kan iya masih modalnya di bawah juga ya, Bunda, masih di ya? bawah UMKM kita ini. Kita juga kalau ada acara bajar-bajar itu kita lihat juga kalau misalnya bayarnya mahal mereka nggak sanggup, Mereka nggak sanggup, kan? iya, Iya. iya. Ya dihitunglah, dilihatlah dari Kalkulasinya dulu ya, Bunda, ya? kalkulasinya berapa yang mereka dapat, berapa yang mereka jual. Tapi Jadi kalau artinya Bunda yang memanage itu, Bunda. iya kan kalau misalnya ada misalnya event ini saya langsung nge-share. Saya langsung share di grup. Ayo siapa yang mau ikut ini, tapi kan kadang saya japri. Ada juga kadang kalau kita ada yang harganya agak mahal kan, iya. kita japri aja. Tapi kan kita lihat kan, oh mungkin keadaan dia mampu kan, baru saya japri mau ikut ini dah, tapi ini gitu. Tapi sebagian kalau ikut ada event pasti mereka antusias Antusias pasti mau ikut ya, Bunda mau ya. ikut, iya. Nah, ada dulur diatur baik kalau nak bertanya langsung di line telepon 0711351656 atau melalui WhatsApp ya Pro 4 RRI Palembang di 089778848884 ya, di 089778848884. Nah, Bunda, kalau ngomong ke masalah Coto Makassar lagi, Bunda. Iya, boleh. ini Bunda ini agak unik nih. Iya. Karena kan Bunda kan fokusnya kepada Coto Makassar Iya, ya. Tapi Bunda terpilih sebagai ketua kuliner milenial Sumatera Selatan. Mana cerita Bunda? Tadinya gini, saya tuh ikut juga sih. Saya juga sebagai anggota UMKM juga, anggota dari Porkertas. Porkertas. Anggota Porkertas ini kebetulan ketua umumnya Ibu Dr. Ayu. Nah, ketua umum. Nah, di situ itu kami ketuanya Para ketua dalam Porkertas tadi itu. Nah, di situ semua ada ketua-ketua dari GAPH, PPJI, Aspek, Asosiasi PP itu ya. Terus yang Abji, pokoknya Abji. ada semua di Ada situ semua. ketua, iya ada semua di situ. Jadi yang ketumnya Ibu Dr. Ayu tuh, jadi kita dalam ketua binaan umumnya. mereka. Ya. Oh, jadi dari ketua umumnya Ibu Dr. Ya, Ayu, kita kemudian dibawa ketua ini Iya, ya baru ada semua di Bapak Ayu. situ. Jadi artinya dari ketua umum ini tadi yang akhirnya juga iya. Kita memberikan kontribusi yang seperti apa ya, Bunda ya? Di bawah naungan juga dinas koperasi, dinas pariwisata. Jadi ada bantuan juga dari dinas koperasi dalam arti kata mungkin kemudahan-kemudahan untuk pembuatan surat menyurat atau seperti apa? Alhamdulillah ada bantuan. Terus ada juga kita bantu dari dinas perindustrian. Oh, perindustrian. Banyak kita sering bantu. Kemarin baru aja kita dapat bantuan dari dinas perindustrian. Bantuan seperti etalase. Oh, etalase, Semacam ya. barang. Kita bantuan semacam barang gitu. Oh, jadi bukan duit ya, Bunda ya? Bukan. Terus ada juga yang misalnya dia ketua dari untuk dapat mesin jahit, itu anggotanya ini semua jahit. Mesin jahit. Tapi Jadi kalau artinya dalam bentuk barang artinya dalam bentuk dapatnya. barang Dari ya. perindustrian tadi Iya, ya. kemarin saya baru dapat dari kebetulan saya dari anggota juga, anggota PPJI. Kemarin dapat saya etalase dapat juga. Dapat etalase. Nah, Dapat. itu untuk bisa mendapatkan hal tersebut, Bunda. Itu mana tuh caranya Bunda kebagian? Apakah harus menjadi bagian dulu anggota kayak Bunda kan ini sebagai ketua Iya. kuliner gitu ya? Kita Jadi Bunda yang mengakomodir daripada anggota tersebut. Benar. Kita ya akomodir, kita harus kita ini dulu usaha dia gimana, apakah ada usahanya apa gimana kan. Terus ya tinggal ini nanti laporkan gitu, Jadi ya. artinya anggota tadi mungkin ada persyaratan tertentu, Bunda mungkin Gak ada sebenarnya, yang penting kan kita dalam kita usahanya kan jelas ada. Iya jelas ada usahanya. Terus kita kebetulan dia dari anggota kita, jadi Dari anggota kita. yang kita pasti tahu anggota kita kan. Apa yang artinya Bunda ketika misalnya dengan anggota, Iya. Bunda mencari tahu Iya. kira-kira apa yang menjadi kebutuhan daripada anggota. Iya betul. Misalnya Bun, aku udah kata etalase, Bun. Ini, Bun. ada juga kemarin dapat apa namanya mesin vakum, ada juga mesin macam-macam. vakum. Pokoknya itu yang untuk dagang kita lah, pokoknya apa yang barang kita butuhkan gitu.
Nah, dan itu tidak ada apa ya Bun ya, maksudnya tidak ada pungutan apapun ya Bun. Nggak ada Jadi pungutan. benar-benar gratis ya, Nggak ada, benar-benar. gratis sama sekali. Malah diantar. Masya Allah. Gratis. Jadi artinya memang apa ya, peran daripada pemerintah Iya, terhadap pemerintah, iya. perhatian terhadap UMKM itu sangat luar biasa ya Bun? Sangat luar biasa. Sangat memang. luar biasa. Iya. Oh jadi artinya balik ke nih, udah ngomong apa tuh merupakan ketua kuliner milenial, sementara Bunda dari Coto Makassar Iya, ya. saya Nah punya sementara yang brandnya. kuliner ya. Apakah karena Bunda yang imut ya kan, jadi Bunda dipilih jadi kayak ini Tidak, apa? betul, saya rekrut sih. Saya siapa yang mau ikut anggota ini jadi ini gitu. Kami juga nggak ada pada pakai uang iuran, nggak ada Nggak ada. apa-apa. Pokoknya yang mau masuk, ayo silakan daftar. Monggo, Sudah. ya. Iya. Nah nanti yang di dalam grup itu kita share mengenai UMKM gitu. Seperti contoh satu, halal gratis kan, enak-enak. Jadi kita dulu kan dibayar, sekarang kan kita gratis. Pasti Gratis. antusias UMKM. Ya jadi Sekarang- tadi menggeliat ya. Iya, alhamdulillah sekarang. Sebenarnya memang benar sih Bun, apa ya, salah satu untuk mendongkrak perekonomian Iya, itu adalah dengan adanya kita memberikan apa ruang sebesar-besarnya kepada Iya. pelaku UMKM ya Bun Iya, ya. betul itu. Ya kan, jadi mereka ibarat kata pemerintah ibarat kata ngejuk ke pancing. Pancing Nah, ya. silahkan kamu cari Iya. dewek ibaratnya, Iya, maksudnya kira-kira ya Bun ya. iya. Kira-kira Sekarang ini gitu. juga kita kan makan tuh kan hati-hati. Pas dia produknya halal kok tidak kan? Ada, iya Nah, benar. itu. Jadi pokoknya terima kasih dengan pemerintah yang sudah menggratiskan pembuatan sertifikat halal ini. Masya Allah ya, ini menjadi satu hal yang luar biasa, Luar support yang luar biasa, biasa pada pelaku Iya, usaha kecil UMKM. menengah ya Bunda ya. Nah Bun, kalau ngomongin masalah pelatihan, tadi Bunda ngomong Iya. ada pelatihan seperti apa Bun yang dilakukan? Ya, pelatihan kita tuh kadang-kadang kan kita membuat makanan ya, Iya, atau kue. Seperti kemarin kita ada dari Pelatihan kami. Coto Makassar ada kah Bun? Ya. Kalau kita Makassar gak ada. Kemarin itu pelatihan Tahu belajar darinya. kemarin itu kebetulan pelatihan dari Coklat Bella. Coklat Bella. Kebetulan dia yang mensponsori semuanya, Iya. bahan-bahannya kebetulan dipanggil. Kebetulan chefnya langsung dari Jakarta tuh. Oh ya maaf, saya juga kebetulan saya juga anggota pengurus dari PCPI. PCPI. Persatuan Chef Profesional Indonesia. Masya Allah. Jadi artinya banyak kenal chef di sini. Iya, banyak kenal chef, memang sudah jadi pengurus chef Pengurus juga chef, ya? kami. Iya. Oke Bun, kita baca dulu nih Bun, ada Oh, ada WA ya? ya, ada WA Iya, yang iya. masuk. Ini dari Bu Lina di Kalidoni. Oh, Assalamualaikum Bunda. Ini lagi denger katanya. Jadi ini tertarik dengan yang namanya Coto Makassar. Iya. Ini Bunda belajar dari mana katanya Coto Makassar ini? Coto Makassar ini tadinya itu saya lihat dia itu manggung. Kalau sini manggung ya. Oh iya, tukang masak. Tukang masak. Kebetulan kalau saya dari Kalimantan, di Kalimantan sana dia masak, saya ngeliatin aja, saya perhatikan. Saya perhatikan, Iya. gini. Terus saya tanya, ini bumbunya apa aja, ini dikasih tahu. Oh jadi artinya Bunda belajar otodidak ya Bun? Iya, saya gitu aja. Saya lihat gitu aja. Sudah itu saya buat. Coba. Alhamdulillah cocok rasanya sama. Itu. Oh, jadi bukan artinya dari turunan orang tua diajarkan kan bukan. Oh, jadi memang dari otodidak Bunda Tapi belajar orang tua sendiri. juga dagang sih. dagang. Tapi Sama. bukan fokus ke situ mungkin. Bukan fokus ke situ. makanan mereka, ini baju apa. Nah Bun, katanya boleh tahu katanya posisi jualannya di mana? Simpang 4 Underpass. Simpang Patalan Seberang Underpass. Dapur Mutiara. Oke, jadi kalau ini dulur ya, nah Ibu Lina, kalau ini diaturin Iya, ngancap. dekat Dekat ya Kalidoni. Iya benar. Oke Bunda, kita balik lagi Bunda ya kepada Coto Makassar ya. Ini Iya. terima kasih untuk Ibu Lina ya di Kalidoni. Kita balik lagi ke Coto Makassar ini tadi Bunda. Sinergi Coto Makassar di UMKM Sumatera Selatan. Ini sinergi yang seperti apa yang Bunda lakukan terhadap tentunya Coto Makassar ini di UMKM Sumatera Selatan? Iya. Kalau saya sih gini ya, bersama anggota, mereka punya produknya misalnya risol mayo ya, risol mayo. Saya punya brand Coto Makassar. Nah, kita majukan dulu anggota. Kita majukan anggota dulu. Misalnya seperti saya ini baru-baru ini saya banyak pemesanan dari kebetulan saya mengelola Radio Tentro Cafe. Jadi kue-kue itu saya pesan dengan anggota.
Pesan dengan anggota. Saya enggak mau ini kesempatan saya buat sendiri, enggak saya. Iya. Apa salahnya kalau misalnya kuenya 3 macam, saya pesan dengan itu 100 biji, dengan yang satunya 100 biji. Itu jadi saya pesan begitu gitu dengan anggota. Saya utamakan. Biarlah berat Jadi saya. artinya anggota jadi ikut berperan ya Bun Iya, di situ ya. Jadi ikut. Bunda jadi sebagai ketua tuh memang Iya. artinya menghidupkan ya Iya, Bun ya. benar. Membantu yang ini ya. Membantu tuh. Oh, jadi seperti itu ininya Bun ya. Iya. Oke, payu kalau cak itu. Nah, itu jadi bentuk dari sinergi yang Bunda lakukan itu Iya. tadi untuk Kita para saling pelaku. membantu. Saling membantu. Jadi artinya kalau misalnya ada job nih, Iya. sekian ratus Iya. porsi. Bunda enggak dompet untuk Bunda dewe. Tidak. Saya nggak mau saya. Jadi saya pilih dengan kau bisa buat ini dah. Sudah saya pesan ini ya. Siapa lagi dibagi gitu. Iya. Jadi dibagi rata-rata semua dibagi. Jadi mereka dapat. Dapat jatah kalau ya Bun ya. Iya, produk mereka harus kita perkenalkan dengan di luar sana. Produk dari ini Iya, tadi. jangan produk kita aja. Yo, gitu. jadi seakan-akan cuma kita dewek yang nak kenal Iya, ya Bun ya. jangan produk kita aja, produk mereka harus kita kenalkan. Makanya kalau mereka baru masuk anggota kami, apa aja perkenalkan produknya. Jadi saya tahu gitu. Nah seperti tumpeng kemarin juga gitu, pesan juga. Jadi saya nggak mau produk saya majukan. Saya harus anggota dulu, saya majukan produknya gitu. Ya, jadi artinya memang Bunda tuh apa ya Bun ya, sebagai ketua tuh Bunda tuh mengakomodir semua. Iya, Mengakomodir gitu. semua. Iya. Kesusahan enggak Bun? Karena Enggak kan juga yang sih. di bawah Bunda tuh kan banyak nih, ratusan kata Enggak Bunda juga, tadi. enggak juga susah sih. Paling kan kita lewat telepon aja gimana gitu. Oke, kita bakal lanjut lagi Bun ya, tapi kita dengar ke dulu yang Siko Iya. ini yang nak lewat nih. Nah, karena sisa waktu kita tinggal ya kurang lebih 15 menit lagi Bun. 15 menit. Kita bakal dengar ke dulu yang berikut ini. Tetap untuk dodolur jangan kemana-mana. Yang nak bertanya diaturi bae lewat WhatsApp boleh, lewat tentunya telepon nih di 0711351656 ya. Kita dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan UMKM. Kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja. Oke, dulur di mana bae berado, kita berlanjut lagi masih di obrolan UMKM. Topik kita tentang sinergi Coto Makassar di UMKM Sumatera Selatan. Masih bandang Bunda Badena ya, Ketua Kuliner Milenial Sumatera Selatan. Ini luar biasa nih dulur ya. Wownya karena ngapa Bunda ini ternyata anggota-anggota yang ada di bawah dia udah ratusan, itu ya banyak ya. Cuman 100 lebih, bukan Sudah seratusan. Iya. Nah, jadi 100 lebih itu artinya Iya, ratusan iya. ya Bun ya. Udah hampir 100 lebih Iya. yaitu kan di bawahnya Bunda yang tentunya Bunda akomodir sebagai Ketua Kuliner Milenial Sumatera Iya, Selatan. betul. Bun, kalau kata waktu kan Bun, kalau kita punya usaha dewe itu kita bosnya Bun. Iya. Menjadi bos dari diri sendiri ya Iya, itu Bun ya. Nah, dan juga kalau misalnya kita punya usaha itu kan artinya kita membuka lowongan pekerjaan. Iya, Bun. betul. Sampai saat ini kepo. Kita nak tahu Bun, sampai dengan usaha Bunda yang 10 tahun berjalan ini Bun sudah berapa banyak sih mungkin peluang kerja yang Bunda buka untuk tentunya orang-orang yang ada di sekitar? Iya. Semenjak habis Covid itu kita kan sudah menurun sekali penjualan kan. Sampai sekarang menurun? Iya, enggak. Terus ditambah kita pindah tempat. Itu pindah tempat yang kita jualan tadinya ramai, kita pindah pasti akan merusut, akan menyusut akan ya? menyusut, akan sepi. Bukan sepi, berkurang. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya saya udah 3 kali pindah-pindah saya ini. Iya. Makanya dari situlah kadang-kadang di mana pasti nanya, untungnya mereka pegang nomor telepon saya. Dan dia minta memang karena kan dia
karena kan jarang coto Makassar. di Jarang itu Palembang Makassar. ini. Nah, jadi sementara ini 6 orang ya. Yang bekerja Nah, sama ini Bunda. baru mau menerima lagi 2 orang. Nah, itu gitu. Oh, jadi sekarang jadi artinya sudah hampir 8 orang. 8 orang Iya, yang 8 sudah. orang. Itu Iya. di bagian-bagian apa, Bun? Ya paling bagian kita tuh bagian masak ya, bagian bersih-bersih juga maksudnya. Kalau mereka belum jualan, mereka harus bersih-bersih dulu, meja dilap, disapu dulu kan. Tapi kalau masaknya tetap yang nyicip juga saya, tapi mereka juga bantu kan. Bantu goreng kacang, bantu ini begitu. Oh, jadi ada yang membantu tuh, jadi adu bagi-bagian ya, Bun? Iya, Ya? Nah, kalau untuk promosinya Dewe, Bunda sendiri atau mungkin dengan anak-anak kan, kalau budak-budak ini kan, Iya, budak-budak muda ini iya. kan lebih apa boneka tuh kita nih lebih canggih. Iya. Kebetulan kemarin itu sudah pernah juga panggil orang juga untuk promosi. Tapi kayaknya nggak begitu maju. Oh, nganu wong itu udah begitu Iya, maju. enggak. Jadi ya cara satu-satunya kalau orang makan, kita videoin. Itu baru diinikan. Terus makanan mereka juga pokok kita bikin apalah gimana gitu biar menarik gitu. Jadi saya sendiri yang ininya gitu. Oh, yang jadi artinya promosi. memang benar-benar Bunda putar otak Iya, ya, Bun, betul. ya? Pokoknya status itu tidak pernah berhenti status. pernah berhenti, Inilah ya. terus ini lagi. Ini Jadi mulai setiap hari itu Bunda dengan menu-menu yang Bunda sebutkan itu Iya. itu yang dipublikasikan di dipublikasi, sosial. iya. Terus kalau ada orang makan gimana rasanya ini gitu. Terus kadang-kadang juga kalau di meja tuh misalnya orang 10 yang makan, Iya. udah habis bersih mangkoknya, bersih sekali. Memang jarang sih nggak ada yang nggak ada Video kayak Bunda. videoin. Iya, Nah, ya Allah, alangkah bersihnya mangkok ini. Saya bilang, coba apa nggak penasaran nih rasanya? Nah, gitu. Saya itu undangan Iya, video. Iya, gitu. iya. Jadi nggak Di masuk TikTok juga, saya TikTok juga. Oh iya, kan juga. TikTok kan ini Iya. banyak ya Bunda ini Iya, ya, kalau banyak. misalnya untuk promosi ya. Ininya sudah 2.000 lebih, hampir 3.000 sih. Ini ya, baru Flow- dikit. ininya apa viewernya? Iya, baru itu Oh, baru ininya segitu. ya. Orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang kan. yang mengikuti. Mm-mm. Udah banyak Jadi tuh Bun. terus kebetulan juga kan saya ini sebenarnya lebih banyak pesanan. Oh, oke, banyak pesanan Pesanan Cak, juga mana, Bun? lumayan. Jadi Saya kalau misalnya ada pesanan- nganten ke bisa. bisa. Terus ini saya lebih ke kantor. Oh, kantor. Yang paling sering itu Polda sih, paling sering itu. Paling sering pakai. Brimob tadi Brimob waktu ulang tahun kemarin. Iya. Sampai-sampai yang gubernur kita kemarin Iya. Herman Deru, Pak Herman Deru. Pak Herman Pak Deru. Herman Deru. Sempat dia juga saya posting juga. Oh, Pokoknya di mana jadi- kesempatan saya posting terus. Jadi artinya kalau Acara- pejabat-pejabat Iya, makan yang iya, jadi ya Bun ya, bahwa ini nah pejabat makan, iya. Coto Makassar. Tadinya juga di Kodam tuh juga sering. Tapi karena mungkin pejabatnya sudah pada pindah kan. Iya. Jadi sekarang udah jarang jarang, sekarang ya? iya. Di Kodam itu, di Kodam tuh paling sering juga dulunya. Sekarang alhamdulillah banyak pemesan itu kan pemesan kan paling dikit 100. Oh, porsi. Iya, paling dikit. Ada 200-an. Belum pisang hijaunya. Nah, tuh. Iya. Nah, itu mereka kenal Bunda tuh dari mana? Dari mulut Ya, ke mulut kan? dari makan tadi. Oh. Dari makan terus mereka Misalnya pesan. dari Wong Polda Iya, makan jadi tempat udah iya, ya jadi enak ya, iya, ya. iya. Dari mulut ke mulut mereka Dari mulut ke menyampaikan. mulut, iya, Oh, gitu. Masya Allah. Memang Bun apa sebenarnya apa promosi yang paling ampuh paling Iya. gitu tuh tadi Bun, ketika kita rasa kita tidak berubah, kita Iya. rasa kita memang mumpuni, Iya, Wong datang kemudian Wong review secara langsung dia dia makan secara langsung dan akhirnya dia ngomong ke yang lain, itu yang paling ini. Oh iya lumayan sih itu. Kadang-kadang kan orang datang. Ini betul dak? Ini betul Makassar nih, betul Iya. Bugis ini. Ah, Iya ah, betul. Iya sudah aku mau makan. Aduh enak betul, minta nomor telepon katanya. Oh, ininya. Gitu. Alhamdulillah kalau orang makan pasti minta nomor telepon. Nomor telepon. Karena kan memang itu bagus itu nomor telepon karena kan kalau kita pindah kan. mereka Kalau bisa sosial jalan. medianya Bun, Instagram, TikTok tadi kata Bunda Ada, ya, WA ya, Iya. gitu ya. Nah kalau Instagramnya apa Bun? Mau ininya Bun? Kuliner Makassar Palembang. Kuliner Makassar Palembang. Iya, Nah, dolornya kalau misalnya ini kuliner Makassar Palembang, Iya, dibaca di IG-nya. Iya, di IG. Jadi baca DM juga ya Bun ya. Iya di DM. Di situ biar juga banyak bisa followers.
nomornya. Di situ baca, di situ Iya, jingok nomor iya. HP-nya, kemudian juga Ada bisa, nomor. di situ Iya. bisa DM, itu kan kalau nak pesen saya Bun ya. Boleh. Ini kalau misalnya keluar kota tadi Bun. Iya. Karena keluar kota tuh kalau kita misalnya ini kan apa makanan seperti ini kan tidak tahan lama ya Bun ya. Nah, itu cak mana tuh Bun? Caranya untuk bisa Oh bertahan. iya, lupa. Kemarin juga saya baru juga pesanan juga 200 porsi di Masya Allah. Kayagung. Oh, di Saya Kayagung. bawa dewe lewat jalan tol saya. Oh, Lewat oh. jalan tol cuma setengah jam ya, setengah jam Acara nyampe. pesta itu Bun. Acara polisi juga, Halal acara lain. Acara ini apa naik pangkat apa komandannya Oh, gitu. kayak gitu, Kebetulan ah. komandan dia itu pernah tugas di Makassar. Makassar. Jadi Jadi tugas ke merindukan Makassar. gitu ya. Iya. Nah, Nah, jadi itu kalau pesannya dari DM atau dari mana nih Bun? kalau misalnya ini mau untuk luar kota ya, Iya. bisa kami frozen kan? Oh, di frozen Bisa. kan. Sekarang udah saya coba. Kan saya buka Tidak merubah juga. rasa ya Bun ya? Alhamdulillah sekarang ini saya juga buka sudah berjalan 5 bulan di daerah Cilidung di Bogor. Oh, sudah Coto buka cabang. Makassar, iya. Buka Coto cabang di Makassar, situ. iya. Itu yang kelola siapa Bun di sana? Tetap ada karyawan di sana yang jaga, tapi kan sebelumnya saya sudah lajarin di sana saya datang ke sana, terus saya balik. Nah jadi kalau habis tinggal saya kirim Oh, pakai frozen. frozen. Nanti beku kan, tinggal masukkan di kulkas. Nah, kalau misalnya ada misalnya uang nih Bun ya, misalnya nak kepengen apa buka usaha. Iya. Mungkin usaha apa kalau kata orang tuh Bun? Princess ya. Princess ya. Ah, Pakai namanya ini nama Bunda nih tetap kan iya. tapi dia yang buka usaha Iya, kan iya. dia ini. Ini bisa enggak? Memungkinkan enggak seperti itu? Bisa itu makanya dulu tuh sudah pernah ada orang dari Jambi mau buka, katanya gimana cara, cuman karena pada saat itu rame kan, belum terpikiran ini ya, terus belum. Nah sekarang ini udah saya coba. Ini kebetulan nanti saya juga janji ini sama jam 4 ini janji sama seseorang untuk franchise. Princess ya. Oke. Cara-caranya gimana ini saya kan nggak ngerti. Iya, Jadi iya. anak muda itulah yang ngerti, Yang ngerti, bisa untuk franchise yang itu ya. masalahnya. Insya Allah mungkin bisa. Jadi Saya artinya kalau seandainya kita mau franchise Bun, artinya apa bahan-bahan segala macam tuh kayak bumbu-bumbu kan karena Iya. itu kan terkait dengan cita rasa Iya, Bun. betul. Ya kalau seandainya saya yang anu sendiri kan otomatis pakai Iya. nama Bunda kan merusak Iya. cita rasa yang sudah Cita Bunda rasa. siapkan Iya. gitu kan. Kan Ya soal sudah. kasihan dia juga, nanti dia enggak laku. Nggak laku Kalau rasanya enggak kalau enak. rasanya nggak ini kan beda kan, jadi artinya kan memang bahan-bahan itu kan dari Bunda. Iya. Artinya ketika misalnya kita punya franchise Bun, ngambil dari ini usaha Bunda gitu, artinya Bunda yang akan terus mendistribusikan. Iya, betul mensuplainya. Mensuplainya ya. Oke, dari bahan tersebut. Iya, betul. Dari usaha itu ya Bun Iya. ya. Oh, luar biasa nih. 10 tahun perjalanan dan sampai Lika-likunya banyak. likunya banyak ya. Dan alhamdulillah Bun ya. Alhamdulillah. Menjanjikan nggak, Alhamdulillah masih Bu? berjalan. Alhamdulillah menjanjikan, apalagi kalau udah pesanan banyak gitu, waduh. Luar biasa duitnya. Masya Allah ya Bun ya. Masya Allah, subhanallah. Ya Allah. Alhamdulillah lah Jadi ya. kepengen usaha juga Bun. Memang usaha itu enak sih. Iya. Kalau misalnya berjalan ya hasilnya lumayan, bisa Lumayan. 2 kali lipat. Kayak gitu. Tapi penting sabar. Kalau kita usaha itu tidak langsung enak. Ya, enggak mungkin ya Bun ya Tidak langsung ya. enak, pasti ada suka dan pasti ada dukanya. Awal-awalnya tuh ada cerita-cerita enggak laku dulu Bun. Aduh, seperapat daging. Masya Allah. Nggak ngabisinnya tuh. Sudah ndak habis-habis. Tiga hari itu kan udah busuk pastinya. Iya, jadi betul. Jadi beli lagi. Kebetulan modal pada saat itu nggak ada ya, tipis ya. Saya tipis, kan, ya. Ini kan termasuk modal yang mahal Bun. Iya. Teman-teman Makassar Ya ini. pakai itu Daging. Iya, daging. Terus Rempah-rempahnya luar biasa kan. Terus pada saat itu juga saya bawanya juga pernah tumpah di ini sambal di belakang. Saya kan pakai rancer tuh, satu sambalnya tumpah di belakang. Aduh pedas semua. Terus hujan-hujan juga. Kalau sudukanya tuh aduh. Tapi artinya gini Bun, Alhamdulillah. seluruhnya Allah tuh sudah tebus itu Iya, semua gitu iya, kan, artinya upaya tidak usaha tidak akan mengkhianati Iya, hasil. benar. Jadi dan Bunda adalah salah satu Iya, contohnya dari tentunya pelaku UMKM Iya. Coto Makassar yang ada di Kota Palembang. Intinya maju terus pantang mundur. Maju terus pantang mundur ya. Iya. Apalagi kan tapi lemaknya tuh Bun cain Bun, karena Bunda punya usaha itu Iya. di kota yang sebenarnya Iya. bukan kota Dio. Kalau misalnya Iya. kota Dio kan jadi Palembang ini. Iya. Wong jualan pempek, lapetege Iya. banyak jualan Iya. pempek kan Bun. Tapi kan kalau kita di luar kota atau kota lain kan Iya. mungkin
Iya, cuma segelintir wong Ah, jualan ini segelintir. kan makan. Masuk macam-macam Bunda, usaha Iya. buka usaha contoh Makassar di Palembang. Ya kalau boleh kayak kato, kalau mungkin cuma Bunda dewek mungkin ya. Iya. Yang kan contoh Iya. Makassar ya tuh kan. Benar, iya. Akhirnya kenapa kalau nak contoh Makassar Iya, itu nih, kalau di ada Palembang ada di sini tempatnya. tempatnya gitu. Nggak susah. Harus itu sini kan ada satu. Ada tempatnya, oke. Bunda, tidak terasa kita sudah ada hampir di penghujung Iya. bersamaan. Mungkin apa yang menjadi pesan dan juga harapan Bunda terhadap usaha yang Bunda jalani? Silakan Bun. Yang penting usaha itu jangan patah menyerah, jangan menyerah. Kalau misalnya kurang laku, kurang apa, terus aja dan maju terus, berdoa. Yang penting berdoa lah itu aja. Jadi maju Jangan terus ya sampai- Bun, ya, maju terus, jangan ini. maju terus, iya. Karena kalau sehari jualan sekali enggak, Iya, Nah, pelanggannya nggak ada nggak lagi ada. sudah sayang kan kalau udah ada banyak pelanggan terus kita stop sayang gitu. sayang. Biasa karena untuk nyari pelanggan itu kan itu Dari susah, pelanggan Bun, yang ya. agak susah sekarang ini. Oke. Pokoknya yang penting itulah maju terus pantang mundur. Jadi ini pesan dari Bunda ya, dulur kalau misalnya nak ini maju terus pantang mundur lah. Dulur kalau nak apa merasuk ke nikmatnya contohnya contoh Makassar ini diaturi baik di apa tadi Bun, di underpass ya. Di underpass flyover seberang dapur Mutiara. Sebenarnya Mutiara diaturi ya, kalau nak nyicip keras cak mana cita rasa daripada contoh Makassar Iya. itu ya. Atau wong tuh tidak kenal maka tidak sayang ya. Nah kita mak mano tahun rasa lidahnya apa contoh Makassar ini kalau kita tidak ngerasa ke ya Bun ya. Pasti ketagihan. Asik katanya. Banyak kali saya itu Bunda terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio Pro 4 dari Palembang di suasana siang hari ini dalam obrolan UMKM ya. Luar biasa. Pokoknya omongan cerita Bunda ini inspirasi untuk kami Bun. Iya, terima Ya untuk kasih. bisa menjadi apa? Aduh ini semangatnya Bunda yang luar biasa ini menjadi semangat juga bagi wong yang mungkin Iya. pengen memulai usaha ya Bun Iya. ya. Jadi jangan kata Bunda tadi jangan patah semangat. Iya. Teruslah maju berusaha Iya. ya, dan juga disertai dengan doa. Doa. Bunda tidak terasa waktu yang harus memisahkan Iya. kebersamaan kita. Udah pas jam 12. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, Iya. tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Iya. Itu akhiri be Bunda ya, bubur somsom dimakan pakai kuah pakai es batu. Cakep. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.